Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya untuk saudara-saudari sekalian adalah saudara senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Saudara diberkati di dalam keluarga saudara maupun usaha pekerjaan saudara. Pertolongan dan kemurahan Tuhan menyertai saudara dan keluarga saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 15 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah jawaban yang lemah lembut. Saudara, tentu kita terbiasa menggunakan komunikasi. Dan kalau kita berjumpa dengan orang-orang di dalam komunikasi kita, mereka dengan lembut, mereka dengan tenang, kata-kata mereka ditata dengan baik, kata-katanya tidak sembrono, kata-katanya menyejukkan hati, tentu kita akan senang. Tetapi kadang kita juga berjumpa dengan lawan bicara kita yang ngomongnya itu sembrono, yang ngomongnya itu ngawur, yang ngomongnya itu bikin males untuk telinga mendengarkannya, yang ngomongnya itu tidak menguatkan, yang ngomongnya itu tidak sedap didengar. Tetapi hari ini kita belajar, kita memiliki jawaban-jawaban yang lemah lembut di dalam komunikasi yang kita bangun di dalam kita menjalani kehidupan. Firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, hati orang yang benar menimbang-nimbang jawabannya. Jadi saudara, ketika kita berkomunikasi, ketika kita memberikan sebuah jawaban, kita tidak boleh asal ngomong, asal bunyi, atau tong kosong nyaring bunyinya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk menimbang-nimbang jawaban atau perkataan yang akan kita keluarkan kepada lawan bicara kita. Dan kalau kita sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan, dampak yang kita keluarkan dari jawaban-jawaban kita itu, firman Tuhan juga berkata, seperti pohon kehidupan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Saudara tentu pernah dan tidak asing melihat pohon yang rindang. Nah, biasanya saudara, di alun-alun sebuah kota itu ada pohon beringin yang sangat rindang. Di pohon beringin itu banyak burung-burung bertengger. Banyak burung-burung ketika malam dia kembali ke tempat situ untuk bermalam dan paginya menjalani aktivitasnya. Banyak burung-burung pokoknya bersarang di tempat itu. Kalau pohon beringin itu ada di tempat padang belantara saudara, banyak pohon-pohon juga karena teriknya matahari dia berbaring di bawah pohon itu. Apalagi kalau pohon yang berbentuk buah-buahan saudara, buahnya juga itu memberikan makan untuk burung-burung atau binatang-binatang. Jadi saudara, digambarkan ketika kita memberikan jawaban-jawaban dalam komunikasi kita.
ketika kita memiliki lidah yang lembut, ketika kita berbicara memberikan jawaban, kita timbang terlebih dahulu, ternyata itu akan memberkati lawan bicara kita. Kita digambarkan seperti pohon kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jawaban-jawaban yang lembut itu, saudara, menyejukkan hati lawan bicara kita. Ketika saudara mungkin diperhadapkan dengan pimpinan saudara, mungkin pimpinan saudara mencari klarifikasi sesuatu problem di dalam suatu pekerjaan yang saudara lakukan. Mungkin pimpinan saudara salah berprasangka atau akhirnya menuduh saudara bertindak tidak benar di dalam profesi yang saudara kerjakan. Padahal saudara sudah mengikuti prosedur pekerjaan yang saudara lakukan dengan standar yang ada di kantor saudara. Tetapi kita kadang harus memahami situasi-situasi, mungkin pimpinan kenapa dia marah-marah. Tetapi kita biarlah tetap dengan kata-kata yang lembut memberikan jawaban. Kadang kita untuk meredakan amarah dia, kita hanya berkata, saya minta maaf Bapak, saya minta maaf Ibu. Dari kata-kata yang sangat sederhana, saudara, itu bisa menurunkan tensi orang yang marah. Begitu juga dalam hubungan dalam rumah tangga. Ketika suami marah atau istri marah, kalau lawan bicara yang satu dengan sejuk, dengan tenang memberikan jawaban, kemarahan itu seperti disiram dengan air dan akhirnya cepat padam. Tetapi bayangkan saudara, ketika saudara juga emosional, saudara menjawab dengan ketus, tentu ini akan memacu sebuah amarah dan memacu sebuah pertengkaran di dalam komunikasi itu. Oleh sebab itu, kita adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi mari mulai sekarang kita gunakan jawaban-jawaban dalam komunikasi kita. Kita tidak asal bunyi, saudaraku. Kita timbang terlebih dahulu dampaknya, memberkati atau tidak, melukai orang yang kita ajak bicara atau tidak. Mintalah hikmat kepada Tuhan, sehingga setiap perkataan saudara boleh menyejukkan lawan bicara saudara dan memberkati lawan bicara saudara. Kalau hal ini kita latih dan kita lakukan terus-menerus dalam komunikasi kita, terbiasa memberikan jawaban-jawaban yang lemah lembut di dalam setiap kata demi kata yang kita gunakan dalam komunikasi kita, saudara akan menjadi berkat walaupun melalui perkataan-perkataan saja. Oleh karena itu saudara, biarlah kita senantiasa mengeluarkan jawaban-jawaban yang penuh pengetahuan, yang penuh berkat, yang lemah lembut, dipikir terlebih dahulu, tidak gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Jawa bilang asal ngomong, asal ceplos-ceplos tanpa dipikirkan. Tetapi harus kita timbang masak-masak berdasarkan firman Tuhan. Walaupun ini pembelajaran yang sangat praktis dan sangat sederhana saudara, tetapi hal ini perlu dipraktekkan dan dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita tidak terlepas menggunakan komunikasi dalam hubungan kita dengan siapapun di muka bumi ini. Oleh sebab itu, milikilah perkataan atau jawaban atau komunikasi yang senantiasa lemah lembut. Kiranya Tuhan Yesus
memampukan saudara menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut di dalam perkataan, sehingga saudara boleh menjadi berkat melalui ucapan-ucapan saudara untuk bisa menguasai diri dalam segala keadaan di dalam komunikasi yang saudara lakukan. Berkat Tuhan akan menyertai saudara, perlindungan Tuhan akan menyertai saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.